Beberapa orang yang datang itu dalam 3 tahun ini sih sebenarnya lebih banyak yang lebih ke kesehatan. Mereka itu minta otaknya. Otak kelinci itu ternyata adalah untuk terapi kesuburan. Ada dari mencegah kanker, kemudian untuk kesehatan jantung, diet. Ngelihat dari penelitiannya dari ITB waktu itu saya ngelihat di Google juga bahwasanya daging kelinci ini rendah lemak. Dan dia nilai proteinnya kan tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan daging yang lain. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Kita masih dalam segmen Bincang Bisnis atau UMKM nih ya Tribuners. Untuk hari ini saya sudah kedatangan tamu. Di sini ada Kak Kris. Halo Kak Kris, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah Tribuners, Kak Kris ini selaku dari penggiat usaha dari Dapur Kelinci ya. Betul. Oke, Dapur Kelinci nih Tribuners ya. Mungkin untuk kedepannya kita bakal membahas lebih ke manfaatnya nih Kak Kris. Karena kan mungkin di Lampung ini masih jarang ya untuk peminat dan juga konsumennya dari kelinci. Kenapa sih Kak Kris untuk mengawalinya itu? Kenapa kok ingin berbisnisnya itu daging kelinci Kak Kris? Sebenarnya kalau saya bermulanya dari melihara kelinci dulu awalnya. Saya melihara kelinci kan pertumbuhannya cepat. Sekali melahirkan itu bisa sampai 8 ekor, sampai ada yang kalau jenis pedaging 13 ekor. Nah, jadi karena pertumbuhannya cepat dan masa hamilnya pun dia hanya 30 hari. Satu bulan ya? Iya, jadi 1 bulan, kemudian di 1 bulan berikutnya sudah bisa kita produksi lagi, kita kawinin lagi. Nah, karena dia pertumbuhannya banyak, jadi di rumah itu sangat banyak sekali kan kelincinya. Nah, akhirnya kan kita kalau mau ngasih makannya juga agak lumayan juga. Saya coba yang besar-besar itu saya potong, saya buat sate, saya bikin sop, saya bagi-bagi ke tetangga-tetangga. Tapi saya nggak bilang kalau itu daging kelinci, jadi cuma saya bagi-bagi aja. Nah, kemudian mereka ngomong enak-enak semua gitu kan. Nah, akhirnya dari situ wah kenapa nggak saya coba nih, karena saya lihat di Lampung belum ada. Nah, cuman dulu saya nggak tahu sih kalau bakal memang sulit diterima ya, karena asumsinya imut, lucu, nggak tega gitu. Saya cuman waktu itu berprinsipnya, wah ini belum ada nih, bisa jadikan peluang, saya bilang gitu. Itu akhirnya bukalah Dapur Kelinci. Dapur Kelinci ini udah berapa lama nih? Sebenarnya kalau buka kita hari ini tepat 3 tahunnya Dapur Kelinci. Tepat 3 tahun. Betul. Oke. Tapi ngelihat animo dari masyarakat Lampung yang memang notabene kita bukan dari arah Jawa atau Jogja sana ya Kak Kris ya. Jadi memang seperti yang Kak Kris bilang tadi memang agak tabu untuk masalah daging kelinci, sate kelinci, sop kelinci dan lain sebagainya. Gimana sih melihat animo dari masyarakat Lampung sendiri dan Kak Kris sendiri bagaimana cara mensosialisasikannya gitu? Memang ketika awal pro kontra itu udah pasti, dan 1,5 tahun terakhir, 2 tahun setengah terakhir itu saya sebenarnya tidak begitu mempromosikan. Saya hanya sesekali aja posting di saat itu masih Facebook, kemudian sama Instagram. Tapi saya nggak pernah pakai influencer, tuh nggak pernah. Hanya sekedar punya aja lah gitu. Tapi ketika 6 bulan terakhir saya gabung di UMKM, di situ saya baru pola pikir saya terbuka bahwasanya saya ini harus saya besarkan kan gitu. Nah akhirnya ketika di 6 bulan terakhir ini baru saya coba iklan segala macam, undang influencer, dan ya animonya sih sangat bagus. Dan juga ketika beberapa orang yang datang itu dalam 3 tahun ini sih sebenarnya lebih banyak yang lebih ke kesehatan. Pernah saya tanya, mereka itu minta otaknya. Otak kelinci itu ternyata adalah untuk terapi kesuburan. Oh ya? Ya, dan itu sudah banyak sih konsumen saya itu kalau itu Mbak otaknya ada nggak? Kita kan otak sebenarnya nggak kita pakai, kita buang. Karena kalau kita ada di sop berupa kepala gitu kan pasti lebih ini lagi kan. Nah, akhirnya kalau kepala saya buang, tapi karena diminta oleh
konsumen otaknya. Jadi kalau itu saya kumpulin, dan saya kasih aja begitu aja. Dan gitu. awal-awal saya tanya untuk apa otaknya gitu kan. Saya ngobrol dengan mereka, rupanya adalah untuk terapi kesuburan. Tapi ini terapi kesuburannya memang hanya sebatas tradisional dari masyarakat atau memang ada penelitian khususnya nih? Kalau dari saya kedokteran? pernah tanya dari konsumennya, dia pernah berobat. Dia berobat itu alternatif sih, bukan ke kedokteran ya, dia alternatif. Dan kata yang berobat itu disuruh konsumsi otak kelinci itu dalam 1 minggu 2, dan itu di masa-masa suburnya. Itu untuk yang perempuan. Kalau yang laki karena apa namanya, untuk meningkatkan stamina, itu boleh yang dagingnya aja, nggak apa-apa. Nah, kalau dari manfaat daging kelinci ini sendiri apa sih, Mbak Kris? Kalau saya akhirnya dari awalnya kan dari konsumen, terus akhirnya saya coba googling juga sih, googling di Google, ternyata banyak sekali. Ada dari mencegah kanker, kemudian untuk kesehatan jantung, diet. Nah kalau diet itu memang saya ngelihat dari penelitiannya dari ITB waktu itu, saya ngelihat di Google juga bahwasannya daging kelinci ini rendah lemak. Oke, jadi bisa untuk diet ya? Betul. Dan dia nilai proteinnya kan tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan daging yang lain. Makanya tagline kita mau daging sehat, daging kelinci aja. Karena memang dia lebih sehat dibandingkan daging yang lain. Gitu. Untuk dari jenis-jenis kelincinya sendiri, ada nggak sih jenis kelinci yang memang dikategorikan untuk memang konsumsi ataupun untuk yang memang untuk peliharaan gitu? Sebenarnya kalau secara dunia ya, kelinci itu ada 50-an atau 40-an jenis. Nah untuk di Indonesia sendiri, khususnya di Lampung ya, kalau di Lampung itu masih ada beberapa jenis hias, ada lokal dan juga ada pedaging. Nah, untuk saat ini sih beberapa peternak itu sudah mulai mau beralih ke pedaging, karena mereka sekarang sudah tahu nih, kayak saya kan sudah bekerja sama dengan beberapa peternak, jadi saya lebih ke satu kabupaten tuh satu peternak. Jadi supaya mereka nanti peternak-peternak kecil ini ngumpul ke satu itu. Jadi kayak saya di Pesawaran gitu, saya ngambil ke satu. Jadi yang lain itu kalau mau, kirim aja ke Mas ini gitu. Jadi biar nanti dia yang sekaligus ngantar ke saya. Nah untuk dari pro kontranya sendiri, sampai sejauh ini masih ada nggak sih, maksudnya orang yang mungkin kayak mana gitu Mbak melihat animonya masyarakat Lampung gitu? Ya, di sini ada banyak juga ya menunya ya. Betul. Ada sate kelinci, ada sop balung kelinci, kelinci bakar, mie kelinci jamur, tengkleng balung kelinci. Ini beda-beda nih ya. Untuk dari resep masakannya ini masak sendiri Mbak? Masak sendiri semua. Nah untuk animonya sendiri dari masyarakat Lampung sejauh ini gimana? Saya kemarin coba pakai influencer, itu boleh disebut ya? Nggak usah ya. Jadi ketika saya pakai influencer kemarin, ada komentarnya tuh yang agak jelek juga dengannya. Pingin bangkrutin warungnya nih katanya gitu, karena nggak tega kata dia gitu kan. Itu ada yang kayak gitu. Ada juga ya, daripada makan daging kelinci yang halal, saya lebih baik makan B2 deh yang menurut Muslim haram. Ada yang ngomong kayak gitu juga. Tapi ada juga yang seperti salah satu konsumen saya itu kan ada yang anaknya itu kena kanker otak, dan dia itu dilarang dokter makan daging selain daging kelinci. Jadi dia kalau itu suka beli karkas, yang tadi Mbak tanya karkas itu apa? Karkas itu daging kelinci utuh yang siap dimasak di rumah masing-masing gitu. Jadi kalau anaknya nggak lagi pengen makan daging, pasti dibelinya daging kelinci, karena dia nggak boleh sama sekali makan daging selain daging kelinci. Gitu. Seperti itu. Ya, itu kan. Tapi berarti memang ini di rumahan atau ada kafe semacam kita restoran? Ada kafe. Kafe. Nah berarti ini banyak juga ya Mbak ya? Kelincinya bisa di berbagai macam menu ya? Iya betul. Ini harganya mulai dari harga berapa nih Mbak? 10 ribuan. 10 ribuan untuk? Dimsum satu porsi 10.000 isi 4 kalau yang original dan jamur. Oh, bisa dibuat dimsum juga? Bisa. Dimsum, kebab, burger, spaghetti kita juga burger juga bisa? Bisa. Bagaimana nih Pak cara mengolahnya gitu? Karena kan ada perbedaan nggak dengan kelinci yang ada di Jawa dengan di Lampung, itu teksturnya, rasanya itu bagaimana sih? Kalau tekstur lebih karena yang saya bilang tadi, kalau di sini masih lokalan. Peternak itu belum yang mutlak beralihnya ke pedaging.
Sedangkan saya itu nerima kelinci itu minimal berat 2 kilo. Jadi kalau berat 2 kilo, kalau lokalan itu usia di 7 sampai 8 bulan. Itu yang bikin dia agak lebih keras sedikit dibandingkan yang pedaging. Kalau pedaging 3 bulan itu bobotnya udah nyampe 2 kilo. Pedaging itu apa? Khusus untuk jual atau khusus untuk dikonsumsi atau bagaimana? Maksudnya jenis pedaging ini beratnya dia besar. Kelincinya tuh pertumbuhannya cepat, tapi kelinci ini tanpa obat ya. Walaupun mereka besar itu, kalau kayak ayam kan dikasih obat makanya dia besar. Kalau kelinci ini enggak, dia hanya nafsu makannya besar itu. Jadi dia memang murni kenapa kelinci itu lebih sehat ya, memang dia besar itu bukan karena obat. Oke. Kalau untuk dari rasa daging kelincinya sendiri Mbak, itu bisa ini kan nggak seperti apa gitu, apakah seperti apa ya, ayam kampung tadi Mbak bilang ya? Lebih cenderung kayak ayam kampung. Kalau dagingnya aja warnanya putih. Kalau kayak sapi kan dia merah ya, kambing juga merah. Kalau dia seperti ayam, warnanya putih. Oke, warnanya putih ya. Berarti ini menjual dari ini juga ya, dari apa tadi yang utuhnya ya? Ya, itu frozen juga ada. Ya, kita frozen. Oke. Nah, kalau di sini ini udah ada sate kelinci nih, Mbak. Iya. Ini sate kelinci ini bagaimana nih? Ini bisa frozen kah atau bagaimana? Kalau ini kita prosesnya agak panjang. Setelah kita bakar, kemudian kita masukin ke aluminium foil, kita vakum. Kita vakum aluminium foilnya. Setelah itu baru kita sterilkan kembali. Setelah dingin baru kita kemas pakai kotak. Jadi dia tanpa harus masukin ke freezer, dalam suhu ruang aja dia bisa bertahan 6 bulan. 6 bulan. Iya. Okay. Jadi bisa cara kita mengkonsumsinya gimana tuh? Cukup dibuka, bisa langsung dimakan, tapi kalau kita pengen hangat bisa kita kukus atau kita masukkan microwave. Oh, jadi memang dalamnya juga udah ada bumbunya? Sudah gitu? ada. Bumbunya pakai kecap? Kalau yang ini kacang, tapi kalau untuk di kafe kita ada 2. Terserah mau pakai kecap boleh, pakai kacang boleh. Juga boleh ya. Oke. Nah, kalau yang ini ada abon nih. Abon, kita ada 2 rasa, ada original dan pedas. Original ini kita lebih abon umumnya kan agak manis-manis ya. Iya. Kalau kita cenderung lebih ke gurih. Oke. Gitu. Jadi dia cenderung lebih gurih ya. Iya. Dan ada rasanya juga. Ada rasanya gurih. Ada original dan pedas ya. Kalau pedas dia pedas banget. Itu pedasnya dari cabenya? Abon cabe. Abon cabenya. Betul. Oke. Berarti banyak ya produk yang sudah dihasilkan dari dapur kelinci ini. Betul. Ya. Ada sate, ada abon yang memang ini bisa tahan berapa lama nih, Mbak? Sama 6 bulan. 6 bulan juga. Iya. Oke. 6 bulan juga ya ini. Ini harganya berapa dibanderol? Kalau ini 45. Yang mana? Abon ini 45.000. Ya, kalau yang pedas 47. 47 beda ya. Beda. Oke, kalau yang ini sama 45 kalau yang kemasan. Tapi kalau di kafe kita hanya 30.000. 30.000. Oke. Kalau untuk seporsinya biasanya isi berapa? Isi 10 memang ininya. Ada kebab kelinci juga. Itu ada frozennya, nugget juga sama, kita ada frozennya. Ini buat sendiri atau bagaimana? Semua buat sendiri. Semua buat sendiri. Oke. Mbak Kris, harapannya untuk dapur kelinci ke depannya bagaimana sih, Mbak Kris? Harapannya supaya bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat ya. Karena sesuai dengan manfaat daging kelinci tadi, daging kelinci kan lebih nilai proteinnya lebih tinggi, lebih sehat gitu. Bahkan kayak penyakit kanker aja itu nggak boleh makan daging, saya daging kelinci itu kan artinya luar biasa sekali kan. Harapannya juga ya dengan kita banyak yang mengkonsumsi daging kelinci, kita juga membantu peternak kelinci untuk meningkatkan taraf hidupnya mereka juga. Oke. Seperti itu. Nah, Tribuners, ini kita tadi sudah berbincang dengan Kak Kris ya, berkaitan dengan bisnisnya Kak Kris ya. Betul. Dapur kelinci. Ini dapur kelinci ini ada di mana Kak Kris untuk alamatnya? Dan kalau Tribuners ingin mampir atau menghubungi pemesanan itu lewat mana? Kalau alamat kita ada di Jalan Sultan Agung, Gang Tirtayasa. Masuk dari Jalan Sultan Agung itu kurang lebih 150 meter. Kita juga bisa pesan di GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Ini nggak apa-apa ya sebut merek ya. Bisa, atau juga kita bisa lihat di IG-nya, nanti DM aja.
atau kalau cari di Google Map-nya Dapur Kelinci. Dapur Kelinci, memang sudah lengkap semua ya? Lengkap. Sudah lengkap semua. Nah, jadi untuk Tribuners di rumah yang mungkin tertarik untuk bisa menikmati dan juga mengkonsumsi daging kelinci ini karena berkaitan dengan manfaat ya dan juga untuk kesehatan, bisa banget nih untuk mencoba Dapur Kelinci karena menunya tadi sudah ada banyak banget ya Tribuners, sudah ada abon kelinci, sate kelinci, sop bahkan ya sampai nugget juga ada, kebab dan lain sebagainya, burger juga tuh ya tadi. Itu banyak banget, jadi variasi dan juga inovasinya banyak banget. Dan kita juga mengucapkan makasih untuk Kak Kris sudah mampir ke studio Tribun Lampung, sudah memperkenalkan abon kelinci ya dan juga Dapur Kelinci ini untuk masyarakat Lampung. Mudah-mudahannya pro kontra bisa cepat mengambil hal baiknya karena ini juga ada manfaatnya untuk kita semua. Baiklah Tribuners, cukup sekian bincang bisnis bersama dengan saya Kusnala Syaifa pada siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.